Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Lembar Tekno. Jadi komentar yang paling sering muncul di video-video Lembar Tekno sebelumnya itu antara, "Bang, laptop yang ini recommended nggak?" Atau, "Bang, laptop yang ini sama yang ini lebih mending yang mana?" Untuk menjawab pertanyaan itu biasanya itu saya gampang aja ya, saya tinggal lihat prosesornya, karena dari prosesornya itu kita bisa tahu nih kira-kira laptop ini keluaran tahun berapa, lalu performanya seperti apa. Baru dari situlah kita turun ke detail seperti storage-nya yang seperti apa, lalu RAM-nya berapa, dan setelah itu ya menurut saya sudah masuk ke ranah subjektif seperti keyboard, lalu layar, lalu touchpad, dan sebagainya. Tapi mungkin nih kalian pengen coba cari laptop sendiri di online shop. Kalian tuh mungkin akan bingung, kok di online shop itu banyak banget pilihan prosesornya, modelnya banyak banget, ini sama-sama Core i5, bedanya apa, kok serinya beda, dan sebagainya. Sehingga Anda itu jadi ragu nih mau beli yang mana. Padahal kebutuhan Anda itu mungkin sebenarnya cukup sederhana ya. Anda itu mungkin cuma pakai Office, lalu browsing, dan Anda tuh bukan pengguna spesialis seperti mungkin Anda itu 3D modeler atau gamer, atau mungkin programmer yang kelas profesional, dan sebagainya. Kalau Anda bingung seperti itu, video ini buat Anda. Sebelum masuk ke perbandingan, saya akan jelaskan dulu soal batasan-batasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Pertama, yang akan saya bahas itu adalah hanya 4 seri prosesor untuk mempermudah Anda. Pertama adalah Intel Core Series, lalu Intel Pentium Series, lalu AMD Ryzen Series, dan AMD Athlon Series. Ada prosesor lain di luar itu seperti Intel Celeron dan AMD A Series. Itu dua-duanya nggak saya bahas karena pertama untuk Celeron buat saya untuk kebutuhan zaman sekarang yang dimana pengguna normal aja itu nggak cuma Office atau browsing tapi juga sesekali harus video call. Menurut saya Celeron itu agak-agak kurang ngangkat lah karena dia itu prosesor paling bawahnya Intel dan sampai sekarang itu nggak terlalu diperhatikan ya dari segi perkembangan teknologinya. Lalu untuk A series itu sebenarnya pada zamannya dia itu masih bisa head to head dengan punyanya Intel. Tapi sayangnya selalu dia kalah value for money-nya. Jadi ya saya nggak bisa rekomendasi dan belum lagi yang A series itu udah terlalu tua ya bisa dibilang. Ngomong-ngomong terlalu tua, saya juga nggak bahas laptop yang usianya lebih dari 5 tahun ke belakang. Ini karena laptop yang di atas 5 tahun itu dari segi performa juga jelas sudah ketinggalan ya. Tapi di luar itu dia juga pasti sudah banyak yang kondisi itu sudah bekas, malah kemungkinan besar mungkin sudah bekas lah, nggak ada yang baru. Dimana performa dari komputer itu nggak cuma dilihat dari prosesornya lagi, tapi juga mungkin HDD-nya, storage-nya sudah uzur, atau mungkin sudah ada kendala pada layar atau keyboard atau touchpad dan sebagainya. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan laptop yang usianya lebih dari 5 tahun dari 2021 atau di bawah 2017. Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu, yaitu adalah Intel Core Series. Jadi Intel Core Series ini sudah banyak sekali generasinya ya. Jadi meskipun sama-sama i5, tapi generasinya tuh ada yang i5 generasi 11, 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Dan performanya pun dipengaruhi oleh generasinya, dimana semakin baru ya umumnya semakin bagus lah. Untuk melihat generasinya tuh generasi berapa, itu sebenarnya cukup mudah ya. Jadi Anda cukup melihat angka pertama untuk generasi di bawah 10, dan 2 angka pertama untuk generasi 10 ke atas. Misalnya nih, Core i7 8550U. Artinya, prosesor tersebut adalah prosesor generasi ke-8 karena depan 8. Sementara nih, Core i7 1165G7. Nah, ini artinya dia generasi 11 karena udah generasi 11 kan 2 angka pertama, jadi 1167 artinya generasi ke-11. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan begitu kita memilih seri Core adalah huruf di belakangnya adalah dia tuh antara U atau H. Jadi kalau U itu dia masuk ke ultra low voltage dan H itu untuk yang high power. Meskipun kedengarannya, wah ini ultra low voltage, jangan-jangan lemah nih, nggak kuat buat kebutuhan saya sehari-hari. Nggak gitu juga. Pertama, ultra low voltage itu dia punya beberapa kelebihan. Dia secara baterai jauh lebih awet ketimbang yang H, dan laptop-laptop high-end tipis zaman sekarang aja, seperti MacBook sebelum 2021 ini, itu juga kebanyakan pakai yang U series. Sementara H itu meskipun dia jauh lebih tinggi performanya, dia tuh baterainya boros sekali dan dalam proses bekerjanya itu kemungkinan besar kipasnya juga akan bising ya, akan bunyi terus. Dan akan paling bising kalau sudah
performa maksimum dan digabungkan dengan dedicated graphics card seperti dari Nvidia, misalnya GTX atau RTX series. Saya pribadi selama ini hampir selalu pakai yang seri U, jadi saya hampir nggak pernah pakai seri H, karena buat saya kebutuhan sehari-hari saya sudah sangat tercukupi dengan seri U, dan saya juga banyak mobile ya, saya banyak mondar-mandir kemana-mana, dan kadang-kadang ada colokan, sehingga saya butuh laptop yang daya tahannya lebih tinggi ketimbang laptop yang performanya tinggi banget tapi baterainya nggak lama. Ngomong-ngomong soal graphics, mungkin kalau kalian ke toko itu ada yang bilang tuh pedagang tokonya, jangan beli yang itu mas atau mbak gitu, karena itu nggak ada Nvidia-nya, nggak ada graphics card-nya, mending carinya yang kayak gini aja nih, yang ada Nvidia-nya gitu, dia lebih tinggi performanya. Nah, kalau buat generasi 7 ke bawah, mungkin saya masih bisa bilang oke ya, maksudnya Anda tuh mending cari yang ada Nvidia-nya. Tapi setelah itu menurut saya integrated graphics di laptop itu sudah lumayan kok buat kebutuhan office, lalu mungkin sekali Zoom meeting, itu sudah sangat cukup, sehingga menurut saya Anda itu cuma butuh Nvidia MX 350, 450 gitu ke laptop yang tipis. Itu hanya kalau Anda itu butuh buat main game atau sedikit-sedikit 3D modeling. Nah, sekarang mari kita bahas Pentium. Ini juga nggak kalah ribet dari Intel ya. Pertama, Pentium itu ada seri Gold sama seri Silver. Sejujurnya secara penamaan ini agak membingungkan ya, apalagi kalau lihat dari angkanya doang, nggak ada tulisan Gold atau Silvernya. Tapi di luar angka tadi menurut saya ada yang lebih penting lagi nih, yaitu adalah huruf di akhir nama prosesor yang Gold atau huruf di awal nama prosesor yang Silver. Kalau dia belakangnya Y, artinya dia prosesor dengan TDP alias Thermal Design Power yang cukup rendah. Jadi fokus dari prosesor ini lebih ke kehematan daya. Jadi kalau kalian memang butuh kehematan daya, butuh laptopnya itu hemat banget dayanya, atau laptopnya itu tipis banget sehingga baterainya itu nggak bisa muat banyak, maka ada kemungkinan dia dipasang yang seri Y. Tapi konsekuensinya performa itu bakal turun banget. Dan kalau saya pribadi sih, saya nggak bakal milih yang Y ya, karena meskipun performa itu mungkin bukan segalanya, tapi ya saya adalah pasti batas bawah performa yang bisa saya terima untuk kerja sehari-hari. Dan menurut saya mending kalau Anda punya pilihan antara yang U atau Y, Pentium Gold, ya mending yang U aja lah. Atau bahkan ada yang nggak ada hurufnya nih, misalnya Gold 7505, dimana tuh dia Pentium tapi performanya itu menurut saya sudah mendekati yang Core, karena grafiknya sendiri sudah mengikuti grafik yang ada pada Intel Core generasi ke-11. Begitu juga untuk yang Silver ya, dimana di sini ada N dan C, dimana kalau untuk N itu TDP-nya lebih rendah ketimbang yang C. Ini karena kita bahasnya kelasnya Pentium, menurut saya ya Pentium itu sendiri overall udah lebih rendah ketimbang yang Core ya. Jadi daripada diturunin lagi performanya demi menghemat daya, ya menurut saya kita boros dikit nggak apa-apa lah, asalkan kerjanya lebih cepat beres. Oke, itu tadi Intel. Sekarang kita pindah ke AMD Ryzen. Ryzen ini untuk laptop awalnya dirilis selang-seling ya antara seri U dan H seperti di Intel gitu. Tapi mulai 2020 akhirnya U dan H ini bisa rilis pada tahun yang sama, barengan lah rilisnya. U dan H juga punya arti yang sama seperti di Intel ya, dimana yang U itu ultra low voltage dan H itu untuk yang high performance. Mungkin bukan itu istilah resminya, tapi itu menandakan perbedaan voltase yang akhirnya menandakan perbedaan performa juga. Salah satu yang perlu diingat untuk Ryzen itu peningkatan dari tahun ke tahunnya itu menurut saya jauh lebih signifikan ketimbang peningkatan tahun ke tahunnya Intel, terutama untuk Ryzen dari seri 3000 ke 4000 itu performanya meningkatnya lumayan jauh. Yang banyak berkontribusi terhadap peningkatan performa ini adalah fabrikasinya ya, yaitu Ryzen itu dulunya waktu Ryzen 3 itu masih 10 nanometer, lalu pindah ke 7, lalu akan ke 5. Dimana semakin kecil fabrikasinya, artinya efisiensi daya dari prosesor tersebut akan semakin baik dan akhirnya menghasilkan prosesor yang lebih adem untuk performa yang sama ketimbang prosesor yang fabrikasinya lebih besar. Tapi yang agak disayangkan dari prosesor Ryzen secara umum itu adalah dia secara grafis ya, dia tuh dari seri Ryzen 2000 series sampai sekarang itu grafiknya masih sama, yaitu masih seri Vega 6, 8, 10, dimana secara performa itu dia makin lama makin kalah jauh dari Intel. Meskipun untuk Office sebenarnya nggak jelek juga, jadi sepanjang tahun 2020 itu saya pakai AMD Ryzen 3700U dan saya kerja sehari-hari Office itu lancar-lancar aja, dan bahkan saya bisa main Apex Legends dengan FPS sekitar 30 dengan settingan rata kiri. Jadi masih oke lah sebenarnya, tapi ya kalau kalian bandingin sama Intel ya
integrated graphics-nya ya. AMD tuh bisa dibilang agak kalah kali ini. Yang belakangan lagi jadi idola banget adalah seri H 4000 dan 5000 buat gaming. Karena dia seperti AMD Ryzen pada umumnya, dia itu bisa adem tapi performanya tetap tinggi. Nah, ini tuh jadi enak banget kalau laptopnya itu dipasangin sama graphics card dedicated seperti dari Nvidia, misalnya Nvidia GTX atau RTX. Terakhir mari kita bahas soal AMD Athlon ya, dimana penamaannya itu mirip dengan yang punyanya Intel. Dimana kalau AMD itu ada Athlon Gold, ada Athlon Silver. Secara umum ya bisa dibilang Athlon Gold dan Silver ini mirip dengan Intel Pentium Gold dan Silver baik secara performa maupun grafis ya. Adalah perbedaan dikit-dikit tapi menurut saya secara umum masih sama lah. Dia juga posisinya masih di bawah Intel seri Core. Jadi kalau Anda misalnya bingung nih mau milih AMD Athlon atau Intel Pentium yang Gold atau Silver itu ketahuilah kalau semuanya itu, dua-duanya itu masih di lini bawah. Dan kalau bisa menurut saya ya mungkin nabung lagi dikit untuk bisa dapat Core atau Ryzen. Oke, demikiannya video soal prosesor dari saya. Masih bingung juga? Ini aja deh. Jadi kalau kebutuhan Anda tuh cuma buat office, lalu web browsing, lalu Anda sesekali mungkin video call, menurut saya prosesor 5 tahun terakhir, apalagi kalau Core ataupun Ryzen, itu masih sangat-sangat mumpuni buat kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi kalau Anda itu pengusaha yang nggak banyak kemana-mana gitu, yang penting punya laptop untuk usaha, atau Anda mahasiswa yang dimana kebutuhan komputasinya itu bakal gitu-gitu aja ke depannya. Menurut saya laptop dari 5 tahun terakhir itu masih bisa sangat worth it, setidaknya untuk 3 atau 4 tahun ke depan. Dimana kalau udah 5 tahun berikutnya mungkin udah mulai melemah lah prosesornya, atau sudah ada mulai kendala di penyimpanan atau sebagainya, dimana nggak selalu soal prosesor ya kendalanya. Masih nggak ada budget juga, ya udah Anda bisa pilih Pentium Gold atau Pentium Silver manapun. Kalau Pentium Gold saya pilihnya cari yang U, kalau Silver saya yang J. Tapi kalau saya pribadi sih saya mending nabung lagi dikit untuk bisa dapetin Core atau Ryzen. Paling yang menurut saya perlu dihindari itu adalah Celeron atau AMD A series karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Paling yang salah hindari itu adalah Intel Celeron series atau AMD A series karena alasan yang tadi, dimana yang Celeron itu dia performanya kurang sementara A itu sudah terlalu tua. Kecuali ya kalau Anda itu nggak punya laptop sama sekali, sementara Anda butuh buat belajar misalnya, dan budget Anda itu cuma punya 1-2 juta, dan prosesornya itu masuk ke salah satu kategori yang saya nggak rekomend tadi, ya apa boleh buat daripada nggak bisa belajar. Oke lah, kita beli laptop yang murah dulu, nanti kita cari laptop lagi yang bagusan setelah punya modal berikutnya. Oke, demikian aja video dari saya. Silahkan like jika video ini bermanfaat. Silahkan share juga ke teman-teman barangkali ada yang bingung dalam memilih prosesor di online marketplace itu. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.